Masih di Fokus hari ini TVRI, masih bersama abang-abang dan juga Bu Loli dari Bawaslu dan juga Bang Habibur Rahman yang tergabung via daring. Saya akan minta langsung tanggapan dari Bang Fahri terkait dengan apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Bu Loli. Ya, saya kira ini waktu yang baik karena momennya masih cukup panjang sampai kita hari pencoblosan, masih setahun ya. Karena itu saya kira Bawaslu dan KPU serta penyelenggara pemilu lainnya memang perlu memikirkan untuk mengatur jadwalnya supaya lebih produktif bagi publik. Masa kita publik cuman diberi waktu untuk memahami partai politik, anggota legislatif ada dua lagi, DPR dan DPD, belum lagi DPRD dan 1 dan 2-nya. Capres dan Cawapres itu hanya dalam 70 hari atau bahkan kurang. Capresnya aja kapan dia ngomong soal Papua, kapan dia ngomong soal Aceh, kapan dia ngomong soal pengotoran lingkungan, soal konflik di Laut Cina Selatan, soal perang Rusia Ukraina, soal pertumbuhan ekonomi, soal deindustrialisasi. Terus kemudian DPR kapan dia ngomong tentang pengawasan APBN, ya kan, tentang regulasi-regulasi. Kapan ini semua diomongkan? Nggak ada. Jadi kasarnya ini sebenarnya ya dengan segala maaf ini untuk catatan ya di Bawaslu dan KPU. Memang kita ini niatnya itu sebenarnya bukan pemilu sebenarnya. Lebih disebutnya itu ini sebagai pesta saja. Pesta. Oke teman-teman, tanggal sekian sampai tanggal sekian kita turun joget-joget ke lapangan ya. Selesai. Ada yang bawa TikTok, ada yang bawa joget-joget ya kan. Artinya apa? Artinya ini bukan tidak serius kita berdemokrasi. Kalau kita serius berdemokrasi maka tahapan itu perlu digunakan untuk memberikan pencerdasan umum. Makanya saya usul tetap itu mumpung ini bisa dibikin 3 tahap. Masanya ini harusnya kemarin tuh dari tanggal 15 Desember, begitu partai resmi diumumkan, begitu ya, masuk ke dalam kartu suara, maka Desember, katakanlah Januari, Februari, Maret, sampai April, ini masanya partai politik. Kan partai politik sudah punya ketua umum, sudah punya sekjen, sudah punya jubir-jubir. Adu mereka ini, ayo kalian dalam 5 tahun ke depan mau ngapain? Dan beda kalian dengan terutama partai baru kayak kami ditanya, Gelora kenapa lahir? Apa beda kamu dengan partai yang lama? Apa ide kamu tentang ini? Dan seterusnya lah, diadulah. Sudah ada pesertanya ini, adu dulu 4 bulan. Menarik gitu. TV-TV seperti TVRI ini akan menyajikan itu gitu loh. Bukan kemudian desas-desus yang gak jelas ini gitu. Maret, April, Mei, Juni, Juli. Ya kan? Caleg-caleg. Biarkan di daerah-daerah calegnya bertempur, di pusat ini caleg anggota DPD-nya juga bertempur. Mulai dia, ide-ide dibahas, publik itu akan cerdas. Bayangkan itu bulan-bulan overhaul kecerdasan publik tentang bagaimana kita menjadi warga negara, bagaimana kita ngelola negara dan sebagainya. Barulah kemudian Agustus, September dan seterusnya itu masanya capres, gitu loh. Jadi bertahap partai politik, gitu loh. calon jadi caleg, publik jadi tahu capres, misalnya si capres ini ternyata membawa partai ini. Apakah betul capres itu terkait dengan ide dari partai-partai yang sudah diomongkan sebelumnya? Jangan ternyata capresnya lompat. Sebenarnya ini nggak ada hubungannya dengan partai politik. Partai politiknya ke kiri, dia mau ke kanan. Ini harus dia bahas supaya kita tahu ada konsistensi dalam pengelolaan negara ke depan gitu loh. Saya akan minta tanggapan langsung Bang Habibur Rahman. Apakah setuju tadi yang dikatakan oleh Bang Fahri lebih serius kita berdemokrasi dengan tahapan-tahapan ini? Silakan singkat saja Bang Habibur Rahman. Singkat Bang. Mohon maaf Bang Habibur Rahman bisa di-unmute. Kita belum bisa mendengar suara dari Bang Habib. Silakan Bang. Udah bisa ya? Ya. Ya saya pikir kita semua serius ya dalam berupaya merumuskan regulasi yang paling pas ya. Dari periode ke periode kita berupaya terus melakukan perbaikan. Kami pun yang di DPR saat ini juga memiliki kepentingan untuk melakukan perbaikan regulasi-regulasi tersebut. Jangan dikira kita bikin teman-teman ya bikin regulasi hanya sekedar untuk joget-joget dan lain sebagainya. Ya silakan kalau menilai, tapi saya perlu sampaikan tidak seperti itu. Jadi misalnya soal jadwal kampanye yang menjadi pendek, itu juga sebetulnya ada basisnya, ada penyebabnya karena keluhan waktu itu adalah tadi disampaikan Pak Sandi,
jadwal kampanye yang terlalu panjang itu high cost, sangat high cost. Nah, nanti mumpung betul kata si Pak Fahri, kita masih ada waktu, kita diskusikan. Jadi jangan ekstrim to ekstrim. Misalnya, oke, jangan nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek, tapi ada perbaikan dalam mekanismenya seperti apa. Kita juga DPR, apalagi Bawaslu KPI juga buka terhadap masukan-masukan dari masyarakat. Baik, saya akan langsung ke Bu Loli. Bu Loli, artinya ini masih ada waktu, bisa didiskusikan, menanggapi apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Bang Habibur Rahman dan juga Bang Fahri. Iya, tentu saja. Seluruh aturan yang diatur oleh KPU akan menjadi objek pengawasannya Bawaslu. Dalam konteks ini juga berkenaan dengan jadwal dan tahapan. Nah, saat ini memang kami pun misalnya soal keluhan yang disampaikan Bang Fahri tadi ya. Sebetulnya begitu partai politik sudah ditetapkan, dia belum masuk masa kampanye, tapi masa sosialisasi menjadi panjang. Kebalikan dari pemilu 2019, di mana sosialisasi pendek dan kampanye yang panjang. Nah, kita masih menunggu soal aturan ini diterbitkan oleh KPU. Karena untuk memberikan kepastian terhadap langkah-langkah yang bisa dilakukan partai yang sudah punya nomor. Oke. Nah, yang berikut adalah menurut saya, kami di Bawaslu perlu menyampaikan bahwa fokus Bawaslu hari ini adalah untuk mendorong akuntabilitas di setiap tahapan, termasuk tahapan pencalonan. Tentu kita semua ingin pemilu ini tidak hanya bagus dari wacana saja, tetapi memang tepat dan benar secara prosedur supaya pemimpin terbaik yang lahir. Terima kasih untuk masukannya, Bang Fahri, Bang Habibur Rahman, supaya dalam konteks ini nanti kita mendiskusikannya juga dengan KPU. Baik, saya akan ke Bang Hensat, waktu kita sangat singkat saja. Bang Hensat, sebelum saya akan ke Bang Jerry. Ya, kalau tentang dengan perjanjian antara Anies Sandi kan sudah selesai. Mas Aniesnya juga sudah selesai jadi gubernur. Tadi disampaikan oleh Bang Sandi kita maju ke depan, saya setuju. Tapi inilah seorang Anies Baswedan gitu yang dimiliki adalah gagasan, kemudian juga ide-ide. Dia muncul dengan ide perubahan dengan berlandaskan pembangunan yang berkeadilan sosial dan kesetaraan. Nah, itulah dia. Jadi yang ingin dia lakukan adalah memang memperbaiki bangsa dengan ide-ide. Gitu. Mudah-mudahan budaya baru yang disampaikan oleh Mas Anies nih ya, kalau menang selesai itu juga bisa dicontoh oleh kepala daerah lain nanti pada saat pilkada. Ya, terakhir Bang Jari, singkat saja Bang. Iya, saya kira kita ke depan harus punya komitmen mengurangi pengaruh uang itu dalam pemilu ya, atau dalam kegiatan-kegiatan elektoral kita. Nah, kalau kita hubungkan idenya Bang Fahri tadi, ya secara realistis sekarang susah dilakukan itu Bang. Idealnya kan, tapi maksud saya gini, kampanye dan uang itu ada hubungannya. Misalnya uang itu membuat kampanye itu menjadi nggak punya makna, selain dia kumpul orang lalu nyanyi-nyanyi hura-hura gitu. Karena kampanye itu kan semestinya itu kan adalah negosiasi gagasan antara partai politik calon dengan pemilih. Nah, tapi kalau masa kampanyenya seperti sekarang ini gitu ya, dengan masa kampanye yang pendek, memang negosiasi gagasan itu tidak akan berlangsung secara substansial. Yang ada adalah mobilisasi aja sebetulnya, pencitraan supaya dipilih. Nah, disinilah sebetulnya peran uang menjadi lebih dominan, karena waktu untuk menegosiasikan gagasan itu singkat gitu ya. Lalu karena para calon dan partai politik ini ingin dipilih, ya istilah saya itu menjinakkan pemilih itu dengan uang. Saya kira mahar juga kita harus tempatkan dalam konteks itu ya. Kenapa mahal gitu ya? Ya karena memang sistem kita membuat soal-soal seperti itu menjadi mahal, dan kita nggak punya mekanisme untuk membuat dia menjadi lebih kecil misalnya gitu ya, karena seperti tadi ini kan terjadi di belakang. Dan dalam situasi seperti itu nggak mudah untuk seorang yang punya komitmen bersih, punya gagasan tapi tidak punya modal gitu ya, untuk
untuk melakukan penolakan karena ini di ujung nih kita udah mau bertempur tapi kita masih kurang ini gitu ya. Jadi itu yang harus menurut saya kita perbaiki ya. Perbaikan sistem itu yang sama-sama kita tapi perbaikan itu sekali lagi ya mungkin Bang Habibur Rahman juga mesti jadi gini, perbaikan sistem itu sebaiknya kita lakukan setelah kita selesai pemilu. Setelah kita selesai pemilu. Iya, kalau sekarang ini udah repot kita ini karena sudah terikat dengan banyak hal yang terkait dengan beberapa bulan lagi dan prosesnya saat ini masih terus berjalan. Baik. Terima kasih Bang Jerry, terima kasih Bang Fahri, terima kasih Bang Zat. Singkat saja Bang, singkat saja. Jadi sebenarnya teori bahwa biaya pemilu itu mahal itu tidak benar itu. India itu demokrasinya itu 1,2 1,3 miliar penduduknya. Ada satu provinsi itu sama dengan jumlah penduduk Indonesia. Mereka pendapatan per kapitanya jauh di bawah kita. Tapi toh mereka bisa membuat sosialisasi yang lebih masif dan berbasis ide. Intinya? Kalau kita pompa uang ke dalam pemilu, pakai atribut dan lain sebagainya itu, tentu orang akan datang karena hal-hal yang simbolik. Tapi kalau kita pompa gagasan dalam pemilu, dan itu harus diatur oleh Bawaslu dan KPU, maka orang datang karena gagasan. Dan itu lebih sehat bagi demokrasi kita ke depan. Ini harus kita perbaiki ke depan. Dan nggak akan mahal gitu loh. Baik, terima kasih Bang Fahri, terima kasih Bang Ensat, Bang Habibur Rahman, terima kasih, salam sehat. Bu Loli, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Fokus Terkini TVRI. Terima kasih narasumber kita yang sudah hadir. Demikianlah Fokus Terkini TVRI, saya Ardianto Wijaya, mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan TVRI, media pemersatu bangsa. Selamat malam, sampai jumpa.